telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tanda bahwa ayat itu mengandung peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat melaksanakan anak iradah dan kodrat Allah, kehendak dan kekuasaan Allah. Terjadinya Isra, yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika waktu malam hari. Sedangkan peristiwa Mi'raj, yaitu Allah menaikkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 16, artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekat ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. 1 tahun sebelum Hijriah, Imam Nawawi juga memastikan demikian. Dan Ibnu Hasan juga menjelaskan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab tahun yang ke-12 dari diangkatnya Muhammad menjadi Nabi. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil Isra Mi'raj yang disyariatkan kepada umat Islam dan menjadi rukun Islam adalah kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Ayo, siapa yang di sini sudah menjalankan sholat 5 waktu dari subuh sampai isya? Angkat tangan. Justice. Sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat, rukun, bacaan, dan gerakan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah sholat sudah kita laksanakan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad dan membentuk akhlak yang mulia? Jawabannya sangat variasi dan relatif, tergantung pemeluk agama Islam masing-masing. Sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan sholat tetapi belum membentuk pribadi dengan akhlak yang mulia. Sebagian umat Islam banyak yang belum melaksanakan sholat serta tidak memiliki kepribadian akhlak yang mulia. As-sholatu amaduddin, artinya pelaksanaan sholat adalah sebagai tiang penyangga agama. Barang siapa yang rajin menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama Islam. Bapak, Ibu guru, beserta teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa yang bersejarah untuk dipedomani dan diamalkan. Antara lain, 1. Kita harus lebih berwaspada terhadap kembalinya ajaran komunis, yaitu merebaknya budaya dan pola model orang-orang Barat yang setiap hari ditampilkan melalui televisi, media sosial, karena sudah banyak ditiru oleh umat Islam, khususnya para remaja yang beragama Islam. Kita harus meningkatkan belajar agama melalui pengajian dan membaca buku-buku agama Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh.
juga membawa wawasan ilmu agama sehingga kita tidak mengalami kesulitan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebelum saya akhiri tausiah pada hari ini, saya punya pantun nih. Tolong kasih cakapnya ya teman-teman. Pergi ke pasar beli bunga mawar. Untuk diberikan kepada yang tersayang. Semoga pesan Isra Mi'raj selalu kita jaga untuk penuh berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.